Oke, kita mulai. Ibu suruh orangnya baca satu orang, nanti disuruh satu orang maju buat baca materi yang akan kita bahas. Sudah buku. Padahal belum mulai. Ya. Balanku dolimu. Bolonku. Kan tadi kan ada 3 materi ya. Ibu mau tanya mau setelah lulus SMP mau melanjutkan kemana? Jadi jamret beban keluarga. Gila. Bukan bantuin keluarga. Tadi Nah, di sini kita bahas semua ya. Yang pertama ada tadi ada yang mau melanjutkan menikah ya, ada yang menikah. Ya, nggak tahu ke depannya. Terus ada juga yang mungkin ekonomi atau masalah keuangan ya, atau nggak bisa melanjutkan ke jenjang SMA, bisa juga dia memilih untuk bekerja, dan ada juga yang memilih untuk melanjutkan ke SMA atau ke pondok pesantren. Nah, yang pertama seperti kita ketahui adalah bimbingan konseling terdapat 4 bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan dari bimbingan materi ini adalah setelah lulus SMP adalah agar peserta didik mampu merencanakan arah karir mereka setelah lulus SMP dengan mengumpulkan berbagai informasi sebagai pendidik dan arah peluang karir agar dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi. Yang pertama akan kita bahas adalah setelah lulus SMP, yaitu mungkin ada beberapa antaranya ingin menikah, tidak ingin melanjutkan sekolah, dan memutuskan untuk bekerja. Yang terakhir adalah untuk melanjutkan ke studi ke jenjang lebih tinggi seperti SMK, SMK atau MA itu seperti pondok pesantren ya. Nah, yang pertama peserta didik yang mungkin memutuskan untuk menikah. Ada yang mau bisa baca ke depan? Balmon. Ada yang mau baca? Iya, Pamin. Biar fokus loh. Ada yang mau baca? Belajar. Ada yang mau baca? Tunjuk Semua belajar. itu. Tunjuk. Siapa cowok cewek yang mau baca? Tunjuk aja, tunjuk. Siapa? Tunjuk, Bu. Ditunjuk, Bu. Enggak. Nah, jadi orang. Yaudah, ibu aja ya. Yang pertama peserta didik mungkin memutuskan untuk menikah. Dimohon untuk mempertimbangkan dulu baik-baik keputusan mereka. Menikah adalah upacara pengajian atau nikah yang dilaksanakan oleh 2 orang dan diresmikan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Keputusan untuk menikah bagi peserta didik setelah lulus SMP sangat tidak direkomendasi untuk alasan apapun. Jadi untuk yang memilih menikah itu tidak diwajibkan bagi anak seperti kayak kalian yang sudah lulus SMP. Jadi kalau mau menikah pun dalam usia yang sudah ditentukan. 14 tahun deh. Dalam hukum pernikahan di Indonesia, SMP belum layak untuk menikah. Ada batas usia pernikahan di Indonesia, yaitu minimal umur 19 tahun. Ingat ya. Dan maksimal ideal umur 21 tahun baru bisa menikah. Kenapa? Karena di usia tersebut ada psikologi dan sudah siap untuk membina rumah tangga. Banyak sekali pertimbangan yang harus sebelum diputuskan untuk menikah setelah lulus SMP. Akibat pernikahan dini, dampak negatif dan permasalahan dari pernikahan dini yang pertama adalah dari segi kesehatan atau usia SMP. Siswa sebagai remaja memang organ produksi mereka yang sudah berfungsi namun belum matang, sehingga dampaknya ditimbulkan adalah risiko bayi prematur. Ya, sebelum kalau menikah seperti kali ini dampaknya dari orang tua sama anak, dampak maksudnya prematur, dan lebih parah lagi adalah kematian bayi sama ibunya. Itu tuh banyak kejadian saat melahirkan. Rata-rata individu yang menikah di usia dini biasanya pernikahan tidak harmonis. Ingat tuh, hal ini dibuktikan tingginya angka
melanjutkan ya, walaupun ekonomi kalian tidak mendukung atau tidak mencukupi, pilih dulu sekolah yang sesuai kebutuhan kalian. Jangan pilih sekolahan yang sekolah itu bagus, sekolah itu biayanya mahal, belum tentu sekolah yang bagus kualitas bagus, belum tentu itu. Jadi pilihlah sesuai kebutuhan dan sesuai uang kalian, uang buat keluarga kalian itu cukup nggak buat bayar iuran. Percuma kalau sekolah mahal tapi biaya iuran atau biaya lainnya enggak, atau utang sama orang lain. Lebih baik sekolah sederhana tapi kualitas bagus. Jadi cari dulu informasi sebelum melanjutkan ke jenjang SMA. Yang kedua, ada yang mau baca nggak? Enggak. Yaitu melanjutkan ke pekerjaan. Ada yang mau baca nggak? Enggak. Ayo dulu baca. Ibu tunjuk aja ya cowoknya. Coba itu sampai tidur. Lah, baca. 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 Baca coba. Aku bisa baca aja. Nggak bisa baca. Wow. Baca. Materi yang kedua. Membahas tentang pekerjaan. Tuh. Nah, ini siapa Bu? Mau baca, Bu? Panas. Duduk aja. Iya, Baca. Dengerin ya. Dikecek soalnya. Cintalik. Kalau kenapa yang sampai Panas. Cintalik. stop film. Kalau kita akan bahas yang kedua, itu memilih kerja setelah lulus SMP. Ini sih, Mas. Yang enggak ada tenanya. Mungkin beberapa peserta didik ada yang memutuskan tidak lanjut ke sekolah dan memilih kerja berbagai faktor. Misalnya ada faktor ekonomi. Pada perjalanan mendidik kita akan mengajar peserta didik membangun pekerjaan apa yang tersedia habis lulusan proses pekerjaan tersebut menjamin tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga baik hidup saat ini maupun di kemudian hari. Tekanan kepada peserta didik agar tidak menjadikan ekonomi sebagai tempat mereka untuk mencapai cita-cita dan mencapai niat doa dan Ikhtiar. ikhtiar. Mereka akan menjadi pribadi sukses. Amin. Banyak sekali contoh-contoh profil tokoh dari keluarga yang tidak mau mampu bisa terus bersekolah melalui program Dengar aja. Ini beberapa peserta didik ada yang memutuskan tidak melanjutkan ke sekolah dan memilih bekerja dikarenakan sebagai faktor, misalnya adalah faktor ekonomi. Pada kesempatan kali ini akan kita mengajak peserta didik ke lapangan pekerjaan yang tersedia di bagian lulusan SMP. Kedepan lapangan pekerja tersebut menjamin tidak semua memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga baik untuk saat ini maupun di kemudian hari. Tekankan kepada peserta didik agar tidak menjadikan faktor ekonomi sebagai penghambat untuk mencapai cita-cita, karena dengan niat dan doa dan ikhtiar kepada mereka akan menjadi pribadi sukses. Banyak contoh profil tokoh dari keluarga yang tidak mampu bisa bersekolah dan mengulang kesuksesan di masa depan. Jadi jangan kalian kayak aku nggak punya uang terus nggak bisa lanjut ke sekolah terus nggak bisa jadi apa-apa. Contohnya ya, banyak ya yang punya perusahaan. Contoh dari Pedas Beauty, tahu nggak produk Pedas Beauty? Pedas Beauty dari
Jadi kalau SMK kebanyakan yang nanya ibu SMA itu kalau SMK boleh nggak kalau habis SMK melanjutkan ke perguruan tinggi? Boleh, boleh. Kata siapa nggak boleh? Tapi SMK emang belajarnya lebih ke praktek. Jadi setiap harinya tuh praktek, praktek lapangan seperti kayak teknologi, terus lapangan kerja, mesin. Nah, kalau SMA kan belajar seperti ada jurusan ya, IPA, IPS, itu jurusan umum itu mah. Tapi kalau SMK itu kebanyakan praktek di lapangan. Jadi kalau belajarnya tuh belajar, tapi kebanyakan praktek. Nah, harus dibedakan kalian tuh mau kemana? Ke SMK, SMA atau ke pondok pesantren? Atau yang pengen agamanya lebih bagus, lebih tinggi agamanya? Kau aja. Tergantung kalian mau kemana. Ini mau dia usaha di rumah. Mati kayu aja. Anjir. Coba satu orang ya, ibu tanya ya semuanya. Kita mau ke masuk ke SMK, SMA. SLB. Beban keluarga. Alasannya? Alasan? Jadi ibu tanya satu orang alasan kenapa mau masuk ke sekolah itu dan mengapa alasannya? Alasan? Nah, jadi ibu jelaskan lagi ya, sebelum kalian masuk ke sekolah itu harus kalian mencari informasi dulu. Sekolah itu memenuhi kebutuhan kalian enggak? Kalau tidak memenuhi kebutuhan kalian, lebih baik memilih sekolah yang memenuhi kebutuhan kalian. Ibu jelasin loh. Kalau nggak mau keluar aja. Kalau nggak mau. Alasannya apa? Masuk ke SMA kan? Alasannya kenapa? Ada teman, apa dorongan dari orang tua? Dorongan dari orang tua? Dekat dari rumah. Nah, kalau memilih sekolah juga diwajibkan pilih sekolah dekat karena tenaga kan buat ke sekolah teh butuh tenaga biar ongkos biayanya tuh lebih ringan buat tidak membebankan orang tua. Kenapa beda soalnya? Alasan? Dekat dari rumah. Itu sudah memenuhi belum kebutuhan kalian? Seperti dapat minat kalian di sini. Sudah mencari informasi belum? Atau dorongan dari teman, ikutan teman, mau masuk? Yang tadi. Mau mana? SMA. SMA mana? Pasca. Alasan? Pengen aja. Jurusan? Pancasila gitu kan. Pancasila lewat. SMA. SLB mana? Alasannya masuk ke situ apa? Alasannya masuk ke situ apa? Apa ya alasannya masuk ke situ mau? Alasannya kenapa masuk itu? Baik kamu ini jadi dorongan dari orang dan semuanya. Itu dari siapa? Mau aja. Mau kemana? Mau rencana kan? Mau kerja? Ada yang kita bahas tadi? Atau mau nikah? Nikah. Mau rencana apa? Mau nikah? Mau kemana? SMK? Alasannya pengen apa? Pengen langsung ke lapangan ya? SMK banyak praktek loh. Praktek lapangan, mau langsung apa? SIM. Wes.
Langsung kawin strateg. Mereka aja. Mana pan dia kawin. Mereka halal sih. Mau halal. Udah mau lulus siapa yang bermikirin ke depan? KUA mau semangili. Pilih sekolahnya yang nyaman, tidak memiliki orang tua dari biaya biaya. Mau diteruskan? Nggak aja saling pertanyaan. Apalagi sekarang gelar S1 aja belum tentu diterima sebagai guru sekarang. Ingat ya, gelar S1 aja belum tentu diterima sebagai guru. Apalagi sekarang yang dulu honor aja udah mau ditiadakan loh. Apalagi kalian yang udah berhenti pas lulus SMP udah nggak mau lagi melanjutkan. Itu mau kerja apa? Saya apalagi masih muda. Bingung mas ya akhirnya mah Belum ada arahan. Minimal kalau ada biaya minimal masuk ke SMK. Nanti kalau perguruan tinggi atau lainnya bisa apa? Nanti kalau udah kerja bisa. SMP terlalu gitu banget. Kata aku mah mending dilanjutkan dulu. Tapi ya kondisi orang tua juga sih, kan ibu nggak bisa menekankan kalian untuk harus masuk ke kelas ini, harus masuk ke sekolah ini juga tergantung kalian. Tapi alangkah baiknya lebih melanjutkan. Alasannya masuk pas ibu ya. Pada parahan kekasih. Alasan masuk kelas apa? Dekat semua. Udah searching atau udah mencari informasi belum tentang biaya kebutuhan di paskes itu apa aja? Beban tentang orang tua nggak di situ masuk ke situ? Ya. Nah, di sini kita cari lagi informasinya ya. Cari informasinya. Kan sebentar lagi mau lulus ya. Cari informasi tentang masuk ke paskes apa aja, terus syarat-syaratnya apa aja. Lebih baik kalau aku mau mending sekolah dekat, jangan contoh ibu ya sekolahnya jauh. Banyaknya masuk udah rencana ya. Oh, jurusan komputer ya, teknologi ya. Jadi kalau perusahaan komputer saya bisa. Soalnya awalnya bisa masuk ke kantoran bisa. Kayak kantoran. Belum ada rencana. Kamu masuk mana? Mau kemana? Aku harus punya pendirian kita mah. Kalau nggak punya pendirian bisa selesai. SMK, satu Purwakarta.
Masa tuh ini semua ada yang jadi angkat Iya. alasannya namanya Supir bu. kerja apa kalau pengen rencananya ini mau tanya aja rencana ke depannya mau kerja apa Supir ambulans, supir Santet kan. pendekan gitu. kalau lagi dari usaha keluarga atau kerja apa Kerja buronan. kan kalau kerja kan harus ada tujuan kerjanya kemana yuk biar Supir, ngapir, ya. yuk biar Ya, supir. yuk biar ini apa Iya. bukan iya maksudnya kemana kalau ada juga kayak bis ya dari Lampung ke sini yang kemana Terus muatan. kemana kerja kenapa nggak mau lanjutkan ke itu SMK atau SMK nggak mau bukan terus Anjay. iya emang tapi kalau seandainya dari pekerjaan itu tidak memungkinkan itu gimana keluar lagi kayaknya mau dibuka lagi gitu lagi bu Lihat di jendela aja bu. Lihat ya. di jendela Nah, ada nggak bu? oi Mereka. coba minta tulis tentang motivasi kalian untuk setelah lulus SMP. Insya Allah kan Jadi bisa tukeran sama teman, tulis motivasi buat teman kalian itu apa? Bisa kumpul ke ibu, bisa tukeran juga ke teman-temannya. Jadi motivasi kalian setelah lulus SMP ini motivasinya apa? contoh. Apa? Kasih contoh. Kayak gimana ya? Kertas lembar ya, terus kalian kasih ke teman dekat kalian kayak ini ya kasih ke sini motivasinya semangat ya belajar semoga tahun depan atau kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Contohnya seperti ibu dari 3 tahun lalu pengen reunian tapi sampai sekarang nggak jadi terus nggak pernah ketemu sama teman satu kelas. Ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah bekerja ke sana ke sini, jadi kangen ketemu. Kayak kalian ini, coba nanti ucapan ibu teh akan kalian ingat ketika kalian udah lulus, nggak akan mungkin kalian ketemu lagi sama teman-teman ini kecuali ketemunya pas apa ya? Pas nggak direncanakan. Tulis aja motivasi kalian, keinginan kalian, kalau bisa kan keinginan kalian ke depannya seperti apa? Iya. Lewat. Tujuannya tinggal lewat. Istirahatnya tadi kumpulkan gitu ya, jam ke-5. Ini kan jam berapa? Jam ke-5. Anak bekerja semua Ayo, kan belum bisa selesai. lagi. Tutup, Pak. Oh ya bawa. Ingat apa tugasnya tadi? Berapa orang ini sih? Udah apa? Masih, ya, Kak. Ada nggak ada? Kalau
Yuk. Mau istirahat. Mau istirahat. Iya.